Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleihim. Shalom untuk jemaat Kalam Kudus Duta Garden atau BCS, Blessing Community Service. Saudara, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul Jehovah Rafa, yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Sebelumnya saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa saat-saat ini saudara sekalian kita tahu ya, adalah saat-saat saudara sekalian yang sangat mengerikan. Sehari-hari kita lihat bagaimana orang terpapar COVID. Saya baru saja 2 hari yang lalu mengkremasi, memimpin upacara kremasi untuk jemaat saya yang terkena COVID. Sebelumnya juga ada yang terkena COVID, dan kemudian ayah mertua saya dan juga adik ipar saya juga ya, dalam waktu 1 bulan mereka bergantian dipanggil oleh Tuhan. Belum lagi teman-teman ya, pendeta-pendeta di Bekasi dan di tempat-tempat lain ya, ada yang meninggal, ada yang terpapar COVID, saudara sekalian. Lalu saudara, orang juga berkata kepada saya, "Aduh, COVID lagi ya Pak, COVID lagi yang kita bicarakan." Saya mengatakan iya. Kenapa kita membicarakan ini? Karena dia harus dibicarakan, dia harus dilawan, dia harus dibongkar, dia harus semua orang tahu bagaimana mengatasi situasi dan kondisi ini. Dan ini dibutuhkan untuk mereka yang saat ini isoma, yang saat ini terpapar, yang saat ini rumah-rumah sakit penuh dengan pasien COVID. Itu sebabnya kita perlu memberikan kepada mereka penghiburan. Itu sebabnya tema yang saya pilih hari ini yaitu tentang Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apa pada hari ini, yaitu tentang orang buta yang sejak lahir. Nah saudara, bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang si buta ini? Maka ada plus, ada minus ya. Mungkin minusnya adalah bagaimana si orang buta ini menyesali dia terlahir secara buta, ya, dia terlahir dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Mungkin juga awal-awal keluarga itu respect, awal-awal keluarga melayani. Nah, semakin dewasa, saudara sekalian, dia harus mandiri, dia harus bekerja, dia harus mandi sendiri dan lain sebagainya. Dan mungkin itu merasa bosan dan lain sebagainya. Dan mungkin dia tidak mensyukuri hal itu. Lain halnya saudara sekalian dengan Fanny Crosby. Dia mensyukuri ya, dengan kebutaannya itu dia bisa menulis syair-syair, lagu yang sangat indah ya, yang sangat legend, dan memberikan penghiburan kekuatan buat yang buta, buat yang kita juga yang buta rohani ya, mendapat penghiburan dari lagu-lagu Fanny Crosby. Ini dari sudut pandang orang yang buta. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang orang tuanya, saudara sekalian, semua orang tua pada waktu merindukan seorang anak tentu dengan doa.
dengan harapan bahwa anaknya lahir cantik, lahir ganteng, lahir sehat, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua yang kita request itu terjadi. Ada keluarga-keluarga yang memiliki anak keterbelakangan mental, ada anak-anak yang spesial, anak-anak yang cacat, dan seperti si buta yang sejak lahir ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana orang tuanya? Kita juga nggak tahu ya. Apakah mensyukuri? Apakah bisa menerima? Apakah tetap mencintai Tuhan? Ya, kalau orang tuanya percaya kepada Tuhan, mungkin dia tetap beriman, bersandar kepada Tuhan, dan percaya bahwa dengan dia menerima anaknya agak berbeda dengan anak yang lain, pasti Tuhan punya rencana yang lain pada anaknya. Itu iman, itu orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana orang yang nggak percaya kepada Tuhan? Ya mungkin mengutuki, ya menyesali dan sebagainya. Ini dari sudut pandang orang tua. Lalu bagaimana dari sudut pandang murid-murid? Dari teks yang tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bagaimana murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, menurutmu siapakah yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Sehingga dia cacat atau dia buta. Ini pandangan tradisi, saudara sekalian, bahwa sejak dari zaman Ayub pun, Bildad, Zobar, Elihu juga menanyakan hal yang sama. Bagaimana Ayub harus bertobat, mengaku dosa-dosa, bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub pasti oleh karena dosa. Ayub menyangkali itu bukan. Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi pada Ayub. Karena apa? Ya, karena apa? Karena Allah ingin mengganti 7 kali lipat. Karena Allah ingin Ayub itu menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi berkat bagi orang lain di dalam penderitaannya, dalam kesulitannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jadi teringat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seorang filosof ya saudara sekalian, di tahun 1942, seorang Prancis, saya lupa namanya ya, kalau tidak salah Albert apa begitu saudara sekalian, dia menuliskan sebuah tulisan dalam novelnya yang berjudul La Paste ya, La Paste. Nah, La Paste ini dia menulis dengan latar belakang di mana pada waktu dia menulis itu ya ada wabah atau pandemi sampar. Artinya saudara sekalian adalah COVID yang kita alami ini, pandemi ini yang kita alami, ini bukan yang pertama kali dan juga bukan yang terakhir ya. Karena sebelumnya sudah ada pandemi-pandemi lain. Dulu ada pandemi kolera ya, ribuan orang mati, bahkan mungkin lebih ya, yang mati lebih dari COVID ya. Lalu sampar, cacar dan lain sebagainya, sekarang adalah COVID. Nah, saudara sekalian, apa yang dikatakan seorang filosof ini, dia mengatakan demikian, bahwa dengan pandemi sampar itu, bahwa Allah mengundang orang atau kita terlibat di dalam pandemi sampar. Allah mengundang kita terlibat di dalam pandemi sampar. Nah, saudara, kalau ini kita tarik ya, kita tarik ke masa sekarang. Kenapa ada COVID ini? Maka kita menggunakan kalimat yang sama. Allah mengundang Anda dan saya terlibat di dalam wabah atau pandemi COVID ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keterlibatan kita, ya, kita terlibat di dalam pandemi ini untuk apa? Untuk maksud apa? Ya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada si buta itu, ya, kepada murid-murid itu dia berkata bahwa bukan ibunya, bukan dia yang berdosa, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Dianya siapa? Yaitu si buta sejak lahir ini. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. 2 kalimat ini penting ya. Pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia, di dalam si buta ini ya. Nah,
Artinya apa? Kalau kita tarik juga kata-kata Tuhan Yesus ini pada zaman ini, ya, untuk menjawab kenapa ada COVID, maka kita mengatakan bahwa Allah bekerja, ya, Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui pandemi ini, ya. Nah, kita samakan dengan pandangan daripada filsafat orang Perancis ini yang mengatakan Allah itu mengundang kita terlibat di dalam pandemi, ya. Nah, saudara, keterlibatan kita dalam pandemi, gitu ya, dan Allah ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dipermuliakan melalui pandemi ini, saudara sekalian, maka kita menemukan beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat bahwa Anda terlibat atau tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung, pasti Anda terlibat dengan pandemi ini, ya. Yang terlibat langsung Anda mungkin terpapar COVID, tapi Anda yang tidak terkena COVID, tapi Anda juga terlibat. Ada impak atau dampak daripada COVID itu. Ya, ekonomi Anda jadi susah, bekerja susah, keluar juga ada penyekatan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga saudara sekalian kita lihat Anda juga mengalami kesusahan dan kesulitan itu. Nah, dalam situasi seperti ini, dikatakan pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam pandemi ini. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa dengan pandemi ini orang mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan. Sama seperti si buta sejak lahir ini. Dia sudah ke sana ke sini dan dia tahu tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, maka dia membutuhkan Tuhan Yesus, ya. Dia membutuhkan Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah situasi itu masih ada harapan di mana Yesus melawat mereka. Dalam situasi seperti ini, pandemi ini, Yesus datang melawat Anda, melawat saya, melawat Anda yang sedang isoma, melawat Anda yang sedang di rumah sakit, melawat Anda yang saat ini sedang terpapar, ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui Anda. Nah, Allah akan menyembuhkan Anda. Anda akan mengalami mujizat-mujizat Allah. Dan Anda akan mengandalkan Tuhan. Anda akan semakin beriman kepada Tuhan. Disitulah Anda semakin mencari Allah. Dengan COVID ini, dulu orang tidak peduli dengan firman. Dulu orang tidak peduli dengan Tuhan. Dan karena mereka tidak dapat mendapatkan jawaban-jawaban daripada dunia ini, maka mereka mencari Tuhan. Ya, mereka mencari Tuhan meskipun tidak semua menjadi celik. Ada yang tetap buta rohani, ya. Lalu mereka tuli rohani, mereka gagap rohani, mereka tetap berada di dalam sana dan mereka tidak mengalami perubahan. Dan Tuhan tidak mau bekerja pada orang yang demikian karena mereka tidak mau bertobat. Tapi Anda dan saya, pandemi ini adalah saat di mana Allah bekerja dan Anda bekerja. Ya, keterlibatan kita dalam pandemi ini, kita juga bekerja. Karena kita melayani Allah. Kita melayani orang-orang yang terpapar. Kita mendoakan mereka. Kita prihatin. Kasih kita makin diasah. Kita makin toleransi. Kita makin empati kepada mereka. Ya, kita merasa sedih dengan orang-orang ini. Dulu mungkin hati kita itu tertutup. Dulu hati kita itu tidak bergetar. Dulu hati kita itu tidak sensitif. Dan hari-hari ini kita sangat sensitif, sangat mengasihi mereka dan ingin melayani mereka. Dan ingin memuliakan Tuhan melalui pandemi ini. Artinya saya simpulkan bahwa dengan khotbah ini saudara sekalian, Allah turut bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Dan dia akan melakukan sesuatu yang indah untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita turunkan kepala kita, berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terpapar di rumah sakit, yang isoma di rumah, dan mereka yang bergumul kehilangan keluarga kekasih mereka. Oleh karena pandemi ini, mereka direnggut sedemikian rupa. Inilah waktunya Engkau Yesus dipermuliakan melalui musibah-musibah ini.
Dan kami tahu disinilah waktu di mana kami mencari Tuhan. Disinilah waktu kami dilawat Tuhan. Disinilah waktu di mana kami peduli dengan sesama kami. Disinilah waktu di mana kami berdoa. Disinilah waktu di mana hati kami menjadi sensitif dengan Tuhan, dengan orang-orang yang patut kami kasihi. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, seluruh jemaat Duta Garden. Mungkin mereka mengalami pergumulan-pergumulan ini. Tuhan adalah Allah, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bukan saja menyembuhkan fisik mereka, tapi menyembuhkan luka-luka batin mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita akan masuk doksologi. Jemaat sekalian, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara sekalian, kita nyanyikan amin, amin, amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Haleluya. Amin.